semuanya, selamat datang kembali di podcast BBC, Bincang-Bincang Kreatif. Semoga teman-teman pendengar semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Amelia, dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya ada... Halo, saya Renata Drani Putri. Hai semua, saya Amelia Putri. Saya Mifratul Jannah. Halo semuanya, saya Dina Samia. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat berkaitan erat nih dengan yang namanya pendidikan, yaitu kita akan membahas tentang manajemen sekolah. Nah, tentu aja nih ketika saya mendengar tentang kata manajemen sekolah, saya selalu teringat tentang kepala sekolah yang sibuk, berkas yang bertumpuk-tumpuk, dan rapat yang berkepanjangan. Sama deh, aku juga mikir begitu. Pokoknya yang berkaitan dengan administrasi. Padahal setelah dipelajari ternyata sangat luas ya. Nah, benar banget nih. Bahkan hampir semua kegiatan yang ada di sekolah ini ternyata itu bagian dari manajemen sekolah itu sendiri. Makanya pada hari ini kita akan mengundang seseorang yang lebih paham dan berpengalaman di bidang ini. Betul sekali nih Jana. Tentunya rekan-rekan semuanya, kita akan mengundang narasumber hebat kita, yaitu ada Ibu Nausia yang biasa dipanggil Ibu Ezi, yang merupakan staf dinas pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kepada Ibu Ezi kita persilakan. Halo semuanya. Halo Ibu. Halo Ibu, gimana nih keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah keadaan Ibu sehat. Jadi Ibu senang sekali bergabung bersama kalian hari ini. Kami juga senang kok. Ya, Nah guys, langsung aja nggak sih kita mulai podcast kita kali ini bersama narasumber hebat kita. Nah Ibu, pertama nih Bu, Dina ingin bertanya hal yang dasar dulu aja nggak sih? Jika orang bertanya, apa sih itu manajemen sekolah? Nah, bagaimana cara Ibu menjelaskan secara sederhana aja sih Bu? baik. Kalau dijelaskan secara sederhana, manajemen sekolah itu adalah cara kita mengelola seluruh kegiatan yang ada di sekolah agar tujuan pendidikan kita bisa tercapai dengan baik. Jadi, sekolah itu kita ibaratkan sebuah organisasi besar. Ada guru, ada siswa, ada staf tata usaha, ada kepala sekolah, bahkan yang paling penting di sini adalah orang tua siswa. Nah, semuanya itu perlu diatur dan dikelola secara bersama-sama sehingga kerjasama kita terbentuk dengan baik. Oh begitu ya Bu, berarti sekolah ini seperti sebuah tim besar gitu ya? Ya, betul sekali. Kita ibaratkan sekolah itu sebuah tim sepak bola. Misalnya di sana ada pelatih, ada pemain, ada strategi pemain, ada target yang ingin dicapai. Sekolah pun seperti itu. Ada target yang kita capai sehingga tujuan siswa kita atau murid-murid kita bisa mencapai cita-citanya dengan baik. Jadi setelah Ibu jelaskan tadi, kami bisa lebih paham ya Bu bahwa manajemen sekolah itu bukan hanya tentang administrasi sekolah saja, tetapi bagaimana semua unsur di dalam sekolah tersebut saling bekerja sama satu sama lain Bu. Benar sekali. Sekolah yang baik itu lahir dari manajemen sekolah yang dibentuk dan untuk mencapai tujuan yang baik. Oh, jadi gitu ya Bu. Kalau sekolah itu dikelola dengan baik, maka sekolah itu akan berjalan dengan baiknya juga. Ya, betul sekali. Berarti sebenarnya manajemen sekolah yang baik itu tidak ditentukan oleh siswa yang pintar aja ya Bu? Oh enggak. Ya, memang sebenarnya untuk sebuah manajemen sekolah itu ada tantangannya. Kadangkala suatu hari kita bisa menghadapi banyak persoalan sekaligus. Misalkan ada urusan siswa, ada sarana sekolah yang perlu kita benahi, dan laporan administrasi. Bahkan kadang ada hal-hal yang muncul secara tidak terduga, secara tiba-tiba. Nah guys, jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen sekolah itu adalah cara sekolah dalam mengatur, mengelola semua yang dimilikinya dan sumber dayanya agar proses pembelajaran itu dapat berlangsung secara baik dan juga tujuan pendidikan dapat tercapai. Nah, Ibu pernah nggak sih mengalami situasi yang membuat Ibu berpikir, wah hari ini benar-benar berat ya? Pernah.
Misalnya waktu itu ada di sekolah ada kegiatan besar yang harus dipersiapkan secara cepat dan dalam waktu singkat. Saat itu semua pihak sekolah harus terlibat dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Oh, sama deh Bel sama kita ikut organisasi. Bener banget gak sih Re? Kan kita harus kerjasama nih agar organisasi kita itu tujuannya dapat tercapai ya kan? Nah, kalau dalam kondisi seperti ini Bu, bagian peran paling penting apa sih Bu menurut Ibu? Kalau menurut Ibu, peran yang paling penting di sini adalah komunikasi. Karena tanpa sebuah komunikasi, itu apa yang akan dicapai terasa sulit. Betul sekali. Nah, Berarti kemampuan kita berbicara, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan seseorang itu di sekolah sangat penting ya Bu. ya sangat-sangat penting sekali. Oh, begitu ya Bu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kerjasama, koordinasi, komunikasi itu sangat penting dalam mengelola suatu sekolah. Benar sekali. Penting banget ya. Nah, Bu, dulu Putri pernah berpikir nih, kalau program-program atau kegiatan-kegiatan di sekolah itu terjadinya secara tiba-tiba. Misalnya, tiba-tiba ada kegiatan, tiba-tiba ada peringatan hari besar, atau tiba-tiba ada lomba gitu Bu. Ternyata program-program dan kegiatan-kegiatan itu direncanakan dulu ya Bu dengan matang. Iya, program itu harus direncanakan dulu secara matang. Bahkan di awal tahun pelajaran itu kita menyusun program agar ya gitu. oh, berarti tidak terjadi secara spontan ya Bu? Tidak. Kalau ada program yang tidak berjalan dengan baik, bagaimana ya Bu? Itulah pentingnya evaluasi. Kadang di dalam program itu ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, maka itu perlu diperbaiki, dievaluasi secara bersama-sama dengan pihak sekolah, dengan kepala sekolah, bersama rekan-rekan kerja atau guru, sehingga program kita untuk tahun-tahun berikutnya bisa menjadi lebih baik. Bisa terlaksana dengan baik ya. Oh begitu ya Bu, jadi sekolah juga terus belajar dari pengalaman ya Bu? Benar. Nah, jadi nih guys, kita dapat melihat nih kalau ternyata program-program atau kegiatan-kegiatan kita di sekolah itu telah direncanakan nih dengan matang oleh para manajemen sekolah kita. Dan tentunya dalam kegiatan atau program-program tersebut akan selalu ada evaluasi agar program-program atau kegiatan-kegiatan berikutnya itu dapat berjalan dengan jauh lebih baik. Betul sekali nih Putri. Jadi program ini sangat penting agar manajemen sekolah bisa berjalan dengan baik. Benar sekali. Nah, itu juga nih Bu, Putri juga melihat keadaan sekarang ini kan tidak bisa nih kita pisahkan yang namanya dengan teknologi. Apalagi dalam manajemen sekolah tentunya teknologi juga memiliki peran yang sangat penting kan Bu. Nah, Putri pengen bertanya nih Bu, menurut Ibu apa sih tantangan yang paling dirasakan ketika menggunakan teknologi dalam memanajemenkan sekolah tersebut Bu? Tantangan yang paling penting saat menggunakan teknologi itu adalah ada pengaruh positif dan pengaruh negatif bagi siswa. Kalau seorang siswa itu tidak bijak menggunakan teknologi, akan berdampak secara negatif. Namun jika mereka bijak, maka wawasannya akan bertambah. Nah, Dinda setuju nih Bu, karena teknologi itu membuat Dinda membantu dalam belajar, tetapi sebaliknya terkadang teknologi ini juga membuat Dinda kurang fokus untuk belajar Bu. Nah benar nih Din, contohnya seperti saat kita di kampus, kita kan belajar juga menggunakan teknologi. Nah, misalnya kita menggunakan laptop, fokus saat presentasi pun kita menggunakan handphone kadang-kadang ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan nih guys, ternyata teknologi itu memiliki peran yang sangat penting ya dalam manajemen sekolah, di mana teknologi itu akan mampu nih membuat manajemen sekolah itu dapat jauh lebih menarik dan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dan tentunya teknologi ini tidak dapat nih dipisahkan dalam kehidupan atau manajemen sekolah itu sendiri. Bijak-bijak ya menggunakan TikTok.
Nah, Relin tanya ibu, kalau berandai-andai sekolah impian ibu di masa depan seperti apa ya kalau Relin tahu? Boleh. Oh, sekolah impian di masa depan yang saya idamkan adalah sekolah yang aman, nyaman, dan memiliki guru yang terus berkembang dan membentuk karakter peserta didik dengan baik tanpa kehilangan nilai-nilai karakter tersebut. Gitu. Wah, kedengarannya menyenangkan sekali ya Bu. Betul sekali. Dina juga berharap bahwa sekolah-sekolah di seluruh Indonesia ini memiliki fasilitas yang merata dan juga semakin maju. Amin. Amin. Nah, sebelum kita akhiri podcast kali ini nih Bu, kami mau minta dong sedikit pesan dari Ibu untuk mahasiswa pendidikan seperti kami ini. Kebetulan kami dari mahasiswa UNP. di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bu. Iya. Dan semester terakhir juga ya. Iya Bu, calon-calon dulu. Dan tentunya berperan penting juga kan dalam manajemen Apalagi sekolah. kita mau PL kan. Iya, benar sekali. Oh, pesan saya sederhana saja. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan ketika kamu nanti menjadi seorang guru, kalian bukan hanya mengajar di depan kelas. Jadilah menjadi seorang guru yang bisa mendidik siswanya untuk tantangan masa depan. Masya Allah, keren sekali Ibu. Nah, banyak pelajaran yang kita ambil, kita kutip untuk kita menjadi seorang guru di masa depan. Nah, sekarang kan kita mau PL nih, jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita ke depannya untuk menjadi seorang guru. Nah, jujur, Amel sangat memahami bahwa manajemen sekolah ini ternyata sangat luas ya. Dan ternyata di balik proses manajemen sekolah ini banyak yang tidak terlihat oleh siswa. Betul sekali. Karena itu nih kita juga harus berterima kasih kepada Bu Ezi yang telah membagikan pengalamannya, ceritanya, dan juga pengetahuannya kepada kita semua. Sehingga nih guys, kita dapat memahami bahwa manajemen sekolah itu tentang bagaimana itu dapat mengelola tentang sekolah itu sendiri, sehingga program-program yang dijalankan itu dapat berjalan dengan baik, dan tentunya tujuan pendidikan itu juga dapat tercapai. Dan dalam manajemen sekolah kita juga harus ingat nih, sekarang kan sudah era modern ya, itu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya teknologi. Oleh karena itu, teknologi itu harus diterapkan dan dimanfaatkan dengan baik agar mampu menciptakan manajemen sekolah yang jauh lebih baik juga. Dan kita juga harus ingat, dalam manajemen sekolah, pihak-pihak yang berkaitan itu memiliki unsur atau peran yang sangat penting. Jangan menganggap sepele salah satu pihak, karena itu juga akan memiliki dampak juga kepada pihak yang lain. Oleh karena itu, pada manajemen sekolah ini membutuhkan komunikasi, koordinasi, dan juga kerjasama dalam manajemen sekolah, agar manajemen sekolah itu mampu tercipta dengan jauh lebih baik dan menciptakan kemanfaatan bagi kita semua. Nah, mari nih kita meminta terima kasih dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah mau membagikan pengalamannya, dan kami juga dapat nih wawasan dari pembahasan podcast kita kali ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ibu juga minta terima kasih sudah mengundang di acara ini. Terima kasih. Baik teman-teman, sampai di sini dulu nih podcast kita kali ini, yaitu podcast BBC, Bincang-Bincang Kreatif. Semoga teman-teman semuanya dapat menambah wawasan dan juga mendapatkan manfaat dari podcast kita kali ini. Kami dari podcast BBC mengucapkan terima kasih dan jangan lupa menyaksikan podcast kami selanjutnya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.